Kebanyakan waria kalau ada yang covernya cakep dikit, udahlah nggak usah pakai kondom, juga dia bersih gitu. Pertama kali saya tes HIV itu sudah beberapa tahun lalu ya. Saya banyak sekali pikiran yang timbul, banyak sekali ketakutan. Ketakutan dalam artian takutnya saya sudah positif, takutnya ada penyakit lain, banyak sekali ketakutan, takut dengan jarum, takut dengan darah. Banyak sekali ketakutan yang muncul. Saya tes HIV itu pertama kali saya sampai di Bali, dibujuk teman saya, karena saya merasa takut untuk tes HIV. Saya takut hasilnya apa, dan saya akhirnya saya beranikan diri untuk tes HIV, dan ternyata saya lihat hasil dan apa langkah selanjutnya, dan saya belajar di sana apa sih misalnya ada teman saya yang positif, itu apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama kali saya melakukan tes HIV itu pada tahun 2011, pas itu dapat pertama kali ketemu PL, petugas lapangan dari Yayasan Gaya Dewata itu, dan saya merasakan dari situ saya pertama takut karena saya kembali ke belakang, sebelumnya saya melakukan hubungan seksual tanpa kondom seperti itu, dan setelah itu deg-degan, sempet bener-bener deg-degan. Aku udah lupa kapannya, tapi kalau pengalaman aku deg-degan kayak gimana ya, ketemu dikasih tahu HIV itu begini, terus diajak tes, nunggu hasil tes itu udah kayak tangan itu udah dingin semua. Aduh, kalau aku positif gimana ya? Kalau negatif sih puji Tuhan, tapi kalau positif gimana ya? Aduh, udah takut banget terus. Pertama kali sih tahun 2009 itu ya, aku berkunjung di Gaya Dewata, terus aku ikut tes. Awalnya sangat deg-degan banget aja gitu, kayak menunggu sesuatu yang membuat ya gak enak makan lah, kepikiran lah apa yang terjadi nanti. Pengalamannya itu deg-degser sih, deg-degser pasti tentunya, karena apa ya, baru pertama kali, karena kita kan taunya oh kalau misalnya tes itu nanti kalau misalnya kita aktif, kita biasanya kita kena HIV dan AIDS itu nanti begini loh, stigmanya begini. Saya kedengarnya sebelum saya ketemu yayasan kan nanti kalau udah HIV itu pasti berujungnya meninggal atau nanti maksudnya diasingkan gitu kan. Penyakit HIV itu mengerikan. Penyakit HIV itu tidak bisa disembuhkan. Penyakit HIV itu berbahaya, kalian tidak boleh mendekati orang yang sudah terkena HIV. Amati. Pasti aku nggak bisa hidup lama gitu. Mau buka amplop juga dokternya itu kita buka amplop ini sama-sama, kita akan tahu isinya seperti apa, tapi kamu jangan takut, kita akan dampingi kamu. Itu pun aku udah deg-degan. Mungkin kalau yang di tempat saya itu belum begitu terlalu tahu ya masalah HIV, penularannya kayak gimana seperti itu. Jadi mereka tuh kayak kebanyakan waria-waria di tempat saya itu pasti gitu, udahlah cakep, orang ini cakep, nggak mungkin lah dia punya penyakit sipilis atau dan lain sebagainya, nggak mungkin lah, kan kita nggak pernah tahu status orang. Kalau tidak dari diri kita sendiri yang menyadari status kita, lalu siapa lagi? Nah, jadi di situ saya berpikir, oh ya kalau tidak dimulai dari diri kita, nunggu kapan? Di situ saya memberanikan diri untuk tes. Setelah tes, setelah tahu hasilnya, setelah kita tahu status kita apa, disitulah baru saya tahu, oh ternyata memang tes HIV ini nggak berat. Dan memang semua teman-teman tuh wajib untuk mengetahui statusnya gitu. Apalagi pekerja seks, waria itu pasti setiap harinya kita mempunyai pelanggan yang berbeda-beda. Nggak tahu itu statusnya dari mana. Nggak mungkin lah kita tanya dulu, kamu dari mana? Kamu dulu pernah melakukan hubungan seks dengan siapa aja? Jadi sangat-sangat penting, menurut saya sangat-sangat penting kita harus pakai kondom, entah itu sama siapapun. Sama pasangan kita sendiri pun, walaupun kita udah kenal bertahun-tahun, kan kita nggak pernah tahu pasangan kita di luar seperti apa. Jadi kita taunya hanya di dalam, seperti itu. Dampaknya sampai saat ini melekat banget.
melekat banget dan bersyukur banget. Ternyata penting juga kita mengetahui status HIV kita seperti apa. Mau kamu banci kayak, mau kamu manusia apa orang normal kayak atau apapun, penting banget untuk tahu.